Baru-baru ini beredar berita viral dari Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Sumbawa yang terkenal akan keindahan alamnya, akan keindahan pulaunya, dan menjadi tempat destinasi wisata yang sangat luar biasa untuk dipilih. Dan ada kabar dari Sumbawa mengenai seorang perempuan yang melaporkan kejahatan atau tindak asusila pemerkosaan, malah jadi korban pemerkosaan oleh polisinya sendiri. Gimana ini ya? Kok bisa? Bagaimana nih institusi Polri dengan tugasnya yang mengayomi dan melindungi masyarakat malah jadi dalang tindak perilaku kriminal atau kejahatan tersebut gitu. Ceritanya dimulai saat korban MML atau seorang wanita ini ya, yang diinisialkan lah namanya MML ya. Saya nggak tahu itu namanya ML itu siapa gitu. Pokoknya inisialnya si MML ini itu berusia 25 tahun yang berasal dari desa Mandungo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini sedang melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pria tua bernama Octavianus Boralende, berumur 52 tahun. Nah, si kakek-kakek yang bernama Boralende ini itu melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Dan pada akhirnya si MML ini itu berniat untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek setempat. Nah, pada tanggal 1 Juni 2025, sekitar pukul 21.00 WITA di Polsek Wewewa Selatan, MML itu datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut karena adanya tindak perbuatan asusila atau pemerkosaan terhadap dirinya. Tetapi pada saat proses penyidikan, penyidik itu bilang bahwa hal tersebut didasarkan atas suka sama suka gitu. Hasilnya atas suka sama suka. Padahal kan kalau dibilang mereka ngelapor harusnya ditangani terlebih dahulu nih gitu kan. Harus tahu bagaimana korban tersebut. Dan pada saat itu yang menjadi penyidik adalah si Aibda PS ini gitu. Aibda atau Ajun Inspektur Polisi 2 atau jabatannya dia itu Aibda dan namanya itu PS gitu. Inisialnya, singkatannya ya, tapi nggak tahu namanya itu nama aslinya itu PS siapa lagi gitu, nggak tahu gitu kan, masih disamarkan lah akan hal tersebut. Terus apa namanya si PS ini itu yang melakukan penyidikan gitu, pemeriksaan terhadap MML ini, seorang perempuan yang berusia 25 tahun yang mengaku dirinya adalah korban dari pemerkosaan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, bertemulah ya si MML ini dengan si PS ini. Dan sebenarnya MML ini itu ditemenin sama ibunya yang namanya Naomi ke polsek setempat gitu kan. Walaupun pada saat itu polsek tempat tersebut tuh kayak kurang lengkap lah ya apa namanya fasilitasnya atau gimana gitu kan ya. Terus si apa namanya PS ini malah mencabuli MML dengan apa? Dengan menyuruh MML untuk melepas celana dalamnya tuh. Jadi si MML itu disuruh melepas celana dalamnya oleh PS dan si PS tersebut mengulurkan jari-jarinya dan memasukkan jari-jarinya ke dalam alat vital milik si MML ini. Dan ini kan sudah termasuk korban pencabulan ya si MML ini udah 2 kali ya. 2 kali jadi korban pencabulan nih. Yang pertama oleh si Octavianus kakek-kakek tua tersebut, terus yang kedua itu sama si penyidiknya. Dan ternyata hasilnya itu janggal gitu, karena kan kok bisa dibilang suka sama suka dan ternyata pemeriksaannya harus memasukkan jarinya si PS itu ke dalam alat vitalnya si MML ini. Dan pada saat itu memang suasana atau ruangannya tuh sepi ya, jadi kayak mendukung hasratnya si PS itu untuk melakukan hal-hal cabul gitu kan. Dan pada saat itu si MML ini disuruh PS untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut ke siapapun, termasuk ke ibunya, itu nggak boleh gitu kan. Nah,
Namun si MML ini akhirnya memutuskan untuk berbicara mengenai kejahatan yang terjadi yang menimpa dirinya ke media sosial. Jadi si MML ini curhatlah ke media sosial dan akhirnya kasus tersebut viral dan menurut pengakuan PS ini dalam berita interogasi ya, berita acara interogasi oleh Seksi Propam Polres Sumba Barat Daya. Saat ini kasus tersebut sedang dalam penanganan dan sampai sekarang belum ada kabar mengenai kelanjutan kasus tersebut. Lumayan lama juga ya, menurutku kayak hal yang kayak gini tuh harusnya bisa di-up gitu kan. Harus nunggu viral dulu gitu, baru diselidiki lagi begini-gini. Kalau enggak kan nanti kasusnya diburemin lagi ya, katanya apa namanya kena SP3 lah antara suka dengan suka, jadi nggak bisa si pelaku ini nggak jera gitu kan, dan korbannya akhirnya kan ya merasa dirugikan gitu ya. Dan sementara itu Aida PS sekarang telah dikenakan penahanan khusus Seksi Propam dari Polres setempat terhitung sejak hari ini dan sambil menunggu proses sidang kode etik profesi menurut Kapolres Sumba. Jadi cerita yang seperti itu. Nah, menurut kalian nih, dari peristiwa yang terjadi oleh MML ini, menurut kalian pendapatnya kayak gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau aku sendiri dari kesimpulan kasus tersebut, kayak MML itu kan udah jadi korban 2 kali atas kasus pelecehan seksual, dan otomatis waktu dia itu ngelapor dia ngerasa harusnya di backup atau dilindungi, malah yang melindunginya ini melakukan suatu kegiatan yang tidak senonoh dan tidak menyenangkan terhadap korban, dan itu hal yang harusnya tidak patut dicontoh gitu kan, tidak menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat, apalagi yang melakukan akan hal tersebut itu adalah institusi masyarakat yang seharusnya itu tugasnya dia mengayomi gitu kan. Ini gimana nih institusi kepolisian, harusnya kan jadi penegak hukum, malah ini yang harusnya ditegakkan oleh hukum gitu. Tapi harapannya semoga MML ini mendapatkan keadilan yang sesuai dan akhirnya pulih dari trauma-trauma yang dia alami. Dan pokoknya jangan sampai ada kejadian yang serupa yang menimpa oleh MML ini gitu. Kasian banget ini, dia masih muda, kita belum tahu latar belakangnya dia udah pernah menikah atau belum, dan kalau misalnya belum pernah menikah pasti kan ada trauma tersendiri gitu ya yang menghambat dirinya gitu, sehingga ya susah untuk didekati atau mendekati seorang laki-laki yang mungkin dia sukai dan lain-lain itu, atau mungkin akhirnya sulit percaya sama laki-laki gitu kan karena merasa disakiti dan juga tidak dilindungi dan tidak dijaga gitu kan, jadi timbul trust issue terhadap dampak psikologisnya tuh pasti ada gitu kan. Nah, menurut kalian gimana nih? Jangan lupa juga untuk komentar di bawah dan berikan like, share, dan subscribe-nya supaya saya bisa termotivasi lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Sekian dan bye-bye.